Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Tidak ada satupun yang kita tanda tangani dan kita menolak. Ini bukan soal menang kalah. Beberapa dugaan kecurangan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnyan. Nah, kita lagi bersama Kando Suryawan Halusi, juru bicara Paslon 03 Gubernur Bapak Agus Rin dan Pak Imron Rosyadi. Nah, kemarin di beberapa media sempat heboh terkait informasi Paslon 03 ini mengajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi. Kita langsung tanya saja sama Bang Suryawan. Nah, Bang, kemarin informasi ada mengajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi Pilgub. Oh iya, jadi pleno rekapitulasi KPU Provinsi Bengkulu itu kemarin hari Kamis ya. Nah, hari Rabu sore kita melayangkan surat gugatan, surat keberatan terhadap penyelenggaraan Pilgub Provinsi Bengkulu 2020. Dan keberatan itu kita mulai dari saksi-saksi kita di kecamatan, kemudian di kabupaten dan kota. Tidak ada satupun yang kita tanda tangani dan kita menolak semua itu. Nah, puncaknya kita sampaikan kita layangkan surat keberatan itu ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dan hari Kamisnya kita pleno rekapitulasi KPU Provinsi Bengkulu dan kita menyatakan menolak rekapitulasi itu. Nah, kita keberatan itu ini bukan soal menang kalah Pak Agus Rin Imron, tapi yang kita dapatkan temuan di lapangan itu bahwa suara rakyat ini yang mencerminkan demokrasi ini tercederai. Mengapa? Banyak beberapa dugaan kecurangan yang kita dapatkan di lapangan. Ini mulai dari persentase yang memilih itu mencapai 85%, dan itu sudah disebut 10 hari atau seminggu sebelum pilkada dimulai itu sudah disebut partisipasi masyarakat seperti itu. Nah, pada hari H itu kan hujan deras. ya benar kan? Di seluruh kabupaten kota itu hujan deras, ya, bahkan badai. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya di 2000 berapa itu ya? 2015, kemudian juga ada pileg, ada pilpres, itu paling banter kan di 70% ya tingkat partisipasi. Bahkan wali kota kemarin barusan itu kan lebih kurang 35% yang tidak berpartisipasi memilih. Nah, ini dalam hujan badai mencapai 80%. Nah, ini sebuah indikasi, walaupun memang kan perlu ada ini lagi ujinya lagi gitu. Nah, kemudian ada pernyataan secara tertulis di atas materai dari penyelenggara di tingkat pemungutan suara, di tingkat KPPS, di tingkat pemungutan suara. Mereka membuat pernyataan di atas materai dan rekaman videonya ada. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka merasa bersalah kalau tidak mengungkapkan ini. Mereka
menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka berarti KPPS sendiri yang membuat menyatakan bahwa pernyataan. ada dugaan Betul. kecurangan itu. Dan itu pernyataan di atas materai di 5 kabupaten. Ada beberapa ini yang sudah kita ini kan udah lebih 12-an gitu ya yang menyatakan itu, dan mereka mengatakan bahwa itu diminta oleh salah satu paslon. Ya. Modusnya itu merusak suara 03 dan menambahkan suara salah satu paslon. Dan itu mereka ada videonya, dan memang saat ini belum bisa kita waktu perhitungan itu kan ya. Video pernyataan mereka dan SK bahwa mereka adalah petugas KPPS itu ada. Nah, kita coba breakdown, kita coba lihat di angka-angka rekapitulasi, banyak sekali kejanggalan. Jadi hampir di beberapa kabupaten ini jumlah pemilih yang mencoblos gubernur itu jauh lebih besar dari bupati. Padahal secara emosional kan tentu yang bupati yang lebih ini. Jadi ini jauh selisih. Padahal satu orangnya sama yang milih, jumlah orangnya, absennya, tapi berbeda antara jumlah yang mencoblos gubernur dengan yang bupati. Mestinya ini kan sama. Berarti indikasi suara ganda itu kan, Dok? Kita seperti itu, artinya ketika kita minta absen kehadiran itu tidak ada yang mau menyerahkan itu. Nah, jadi itu berbeda. Kalaupun misalkan berbedanya itu jumlah berapa buah atau puluhan, ini enggak jauh lebih itu. Nah, artinya bahwa logikanya kan mesti sama. Si A tentu kan dikasih kertas suara, dia pilih gubernur, dia pilih bupati, seperti itu. Tapi ternyata ini tidak ada. Nah, kemudian surat suara yang muncul, ya, rumusnya itu jumlah DPT plus 2,5% jumlah plus 2,5% DPT. Jadi jumlah surat suara itu jumlah DPT plus 2,5% jadi cadangan. 2,5% dari jumlah DPT. Ini setelah dijumlahkan dengan 2,5% masih lebih lagi surat suara yang tercoblos. Berarti penggelembungan ya. Dan itu sama dengan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan itu di Muko-Muko. Di laporan Bawaslu kan disampaikan ketika pleno itu disampaikan bahwa terjadi penggelembungan. Dan ini hampir semuanya kita dapatkan. Nah, kemudian selain itu suara itu yang sudah jauh berbeda. Kemudian ada cuma ditandatangani satu orang petugas KPPS, gitu kan. Kemudian ada juga bahwa saksi kita menyebutkan dia tidak menandatangani, tapi tahu-tahu tanda tangannya ada. Ini ada bukti itu ada. Jadi sehingga kami melihat ini adalah TMS. Dugaan ya. Dugaan tentu kan nanti Bawaslu dan yang terkait yang bisa melihat, kami menyodorkan bukti-bukti. Jadi terstruktur, masif dan sistematik yang dilakukan ini. Jadi total suara rusak itu juga tidak masuk akal. Di Bengkulu Utara itu 13.000. Ini nggak pernah terjadi seperti ini. Padahal paling rumit loh, Pileg itu kemarin paling rumit, banyak. Tapi tidak sebesar ini surat suara yang tidak sah yang rusak. Total berapa? 10 provinsi 65.000. Ini kan sangat jadi mengundang pertanyaan dan terindikasi kalau boleh kita ini diduga bahwa itu suara kita, suara Pak Busri Imran yang memang sengaja dirusak. Tapi ini kan butuh ini lagi, ini ya, baru pendalaman, baru dugaan dari kita. Kemudian terjadi selisih hitungan sampai terakhir kota itu waktu pleno itu selisih. Jadi statistik angka di dalam mestinya
suara yang DPT sekian, suara yang nomor paslon 1 sekian, misalkan paslon 2 sekian, paslon 3 sekian, suara sah sekian, suara tidak sah sekian. Nanti ketemu. Ini nggak ketemu. Antara DPT sama suara. Terjadi selisih suara. Jadi oleh karenanya kita perlu mengungkap ini, apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, kita coba uji dari apa yang disampaikan oleh KPPS itu. Dan seperti yang di muka tadi saya katakan bahwa kalau Pak Agus ini saya menyampaikan kalau ini kalah tapi memang betul-betul dengan fair, itu beliau akan terima, akan hormati itu. Tapi kalau ada indikasi suara dikurangi dan menggelembungkan suara paslon tertentu, ini sebuah kejahatan dan ini perlu diungkap. Jadi ini bukan soal Agustin dan Imron, tapi ini adalah persoalan suara rakyat, ya, artinya demokrasi di Bengkulu ini tercederai. Nah, supaya tidak terjadi sakwa sangka, supaya tidak jadi fitnah, maka kita lakukan ini sebetulnya bukan berarti kita tidak gentleman, bukan berarti kita mencurigai, bukan, tapi kita ingin melihat yang sebenarnya seperti apa. Kalau kemudian sudah ditemukan dan ternyata memang salah dugaan kita gentleman. Nah, ini tolong dimaknai, bukan kita ingin mempermasalahkan, membuat kisruh, bukan, tapi mesti loh, ini kewajiban kita untuk menyelamatkan suara demokrasi ini. Maka itulah kita lajukan ke Bawaslu. Kemudian kita juga sudah malam tadi sudah daftar online dan alhamdulillah sudah diterima, ada tanda terimanya dari MK kan? MK Mahkamah Konstitusi, dan ini sedang proses untuk dapat terregister. Register seperti itu. Itu kan pasti ada lampiran bukti-bukti kan? Oh, lengkap. Berapa bukti sudah yang kita lampirkan? Nah, itu belum saya bisa ini kan, itu ada di pengacara ya, sudah domainnya sudah domain pengacara, tapi memang bukti-bukti itu sudah dikumpulkan sedemikian rupa, sangat aneh dan butuh penerangan supaya kita tidak lagi terjebak fitnah, tidak terjebak prasangka. Nah, jadi kita ingin supaya terang, baru kemudian kita akan mengambil sikap seperti apa. Nah, jika memang itu terbukti kan dok, harapan dari kita bagaimana? Ya, kita berharap bahwa lakukan PSU, pemungutan suara ulang di TPS di kabupaten yang kita anggap itu terjadi kecurangan. Ya, dalam prediksi kita itu ada 4 atau 5 kabupaten yang kita prediksi ada terjadi hal-hal yang tidak seharusnya di alam demokrasi seperti ini. Jadi kita menginginkan prosesnya berjalan sesuai prosedur, dan itu kewenangan ada di Bawaslu dan di MK. Kalau sekarang ini sudah di Mahkamah Konstitusi, kewenangan itu kita ngumpulkan bukti, nanti akan diuji kan, nanti akan ada sengketa, lalu kemudian hasil akhirnya itu ada di Mahkamah Konstitusi ataupun juga di Bawaslu gitu ya. Nah, itu dari kita bersama Bang Suryawan terkait gugatan yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu nanti hasilnya bagaimana terkait dugaan yang diajukan ke MK. Semoga saja semuanya terang benderang. Kalau memang ada dugaan kecurangan, ya diusut sebagaimana mestinya. Itu dulu dari kita. Sekian dari BDTV. Ikuti terus perjalanan kami di video-video selanjutnya untuk informasi yang lebih valid, lebih jelas, dan lebih cacam nian.